Netizens, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Samudra Talks episode ke-9 kali ini bersama saya Widya Saputra. Berbeda dengan episode-episode Samudra Talks sebelumnya yang banyak membahas terkait unit-unit bisnis Samudra Indonesia. Istimewa kali ini kita akan membahas terkait yayasan dari Samudra Indonesia yakni Samudra Peduli. Nah, Samudra Peduli ini sudah melakukan banyak kegiatan. Salah satunya hari ini sedang berada di Pantai Tanjung Kait untuk melakukan beach clean up. Sebanyak apa sampah yang sudah dikumpulkan dan juga apa sebetulnya manfaat dari beach clean up yang saya yakin bukan kali ini saja pertama kali dilakukan. Kita akan langsung berbincang dengan salah satu pengurus dari Yayasan Samudra Peduli, ada Mbak Nadia Anet yang kayaknya di sana udah mulai sibuk untuk ngambil-ngambil sampah. Gimana kalau kita ikut sama Mbak Nadia di sebelah sana? Yuk. Nah, tuh Mbak Nadia nih. Mbak Nads. Rajin banget lihat nih. Halo Mbak Widya. Ih, beach clean. Aduh, Hai. kayak harus wajib ikut nggak sih kayak gini? Pakai dulu sarung tangannya, silakan. Aku udah siapin loh alat-alatnya. Luar biasa, terima kasih banget loh Mbak Nans. Bukan kali pertama ini Citizens Beach Clean Up ini dilakukan. Yayasan ini paling rajin banget. Saya ingat banget terakhir waktu di Pantai Kuta nggak sih tahun lalu? Iya. Itu waktu itu berapa banyak sampah dan seefektif apa sebenarnya si Beach Clean Up ini? Nah, terima kasih. Mbak Widya, kita kan ini sebenarnya udah tahun ketiga acara beach clean up kita. Jadi yang pertama itu sebenarnya di Pantai Maseti di Bali juga, 2 tahun yang lalu. Terus kemudian setahun yang lalu itu di Pantai Kuta. Iya. Nah, yang sekarang kita di Pantai Tanjung Kait di Tangerang. Kalau bisa Mbak Widya lihat ini lumayan kotor ya. Kayak ini memang pantainya, pusatnya pantainya buat kayak nelayan lah ya sama masyarakat di sini. Nah, so far sih kita udah mengumpulkan hampir 1 ton. 1 ton waktu di pantai mana aja itu? Dua-duanya. Dua-duanya, Maseti dan juga Kuta ya? Sekarang yang hari ini kita berharap target hari ini aja bisa kekumpul 2 ton lebih. Gitu. Moga-moga ya kita bisa ngumpulin sampah yang banyak supaya pantainya jadi lebih bersih gitu. Nah, tapi yang menarik juga adalah gini. Jadi tadi begitu datang ke Pantai Tanjung Kait ini Citizens, semua warga dari mulai anak kecil, dewasa, itu semua antusias untuk ikut bantu membersihkan pantai-pantai ini bersama menggandeng Pandawara juga ya. Iya, betul. Pandawara dan kalau kita lihat sini deh. Ini ada tulisan namanya Samudra Green Movement. Itu berarti apa nih? Kita tanya nih sama yang punya acara. What is Samudra Green Movement ini bukan cuman beach clean up kan ya? Iya, jadi sebenarnya ini gerakan sadar lingkungan gitu. Kayak kalau Samudra Peduli kan kita sudah beberapa tahun belakangan mulai memikirkan efek kita terhadap lingkungan gitu, perusahaan, dan bagaimana kita bisa berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, dari Samudra Green Movement itu sebenarnya satu rangkaian campaign kegiatan. Kegiatannya ada banyak Mbak Widya gitu. Kayak hari ini kita kan sebenarnya nggak cuma beach clean up aja. Kalau beach clean up kita sama-sama sadar gitu, tim Samudra Peduli juga sadar tahu bahwa kalau kita bersih-bersih pantai, mungkin berapa hari kemudian kotor lagi gitu kan. Nah, jadi kita pengen mikirin yang lebih sustainable untuk masyarakat setempat di sini. Jadi hari ini juga kita mau ada pengesahan bank sampah supaya masyarakat Tanjung Kait bisa belajar, kita sosialisasikan untuk bagaimana mereka bisa mengangkut sampah, mengelola sampahnya sendiri dan bisa menjadi bisnis social venture dan penghasilan buat masyarakat di sini gitu. Jadi moga-moga ini menjadi sesuatu yang sifatnya lebih sustainable gitu ya. Nggak cuman hari ini aja kita ngangkat sampah, tapi sisanya waktu yang kita jalani ini menjadi lebih long lasting programnya. Pernah ada testimoni nggak sih Mbak Nats dari teman-teman masyarakat sekitar pada saat pertama kali dilakukan beach clean up? Mereka mengucapkan terima kasih atau mungkin justru ada hal-hal yang sebetulnya selama ini kalian tidak duga, oh ternyata efeknya semasif ini gitu. Pernah apa lagi nih Mbak Nats? Sebenarnya sih kalau misalnya dari awal pengalaman kita ya, dari tahun pertama kita ngadain beach clean up, kita sebenarnya tidak pernah menyangka sambutan masyarakat sekitar yang paling utama gitu ya. Mereka benar-benar berterima kasih kita ngumpul di sini ngangkat sampahnya. Sebenarnya yang paling utama mereka tuh lebih ke belajarnya, jadi awareness gitu ya. Sebenarnya sesimpel
misahin sampah kayak seperti yang di depan kita. Kalau kayu kan organik, tapi Iya. kalau plastik atau kalau tali itulah yang sampah yang memang harus dipilah dan harus Diangkut buang, gitu ya. diangkut, Oke, dipilah jadi kembali. pendidikan juga tuh ya, edukasi nih ya. Jadi Iya. kalau kayu justru dibiarkan, tapi kalau plastik diambil dan juga diangkut. Dah- Boleh nggak salah dahan. satu contohnya ya kayak Iya. gini? Lihat sini deh. Punten, ini ada Akang salah satu dari Pandawara Kak Ainul. Halo. Alhamdulillah saya. Halo. Akang teh namina saha punten, Kang? Akang Rifki. Akang Rifki. Kang Rifki. Nah, ini contoh. Pandawara ada banyak ya. Nah, ya. Pandawara ada Lima. 5. Ini teh semuanya plastik. Plastik, tuh bisa dilihat tuh ada botol plastik. Heeh. Terus ya kayak cup-cup gini. Cup, terus kayak Iya, plastik kemasan ya. lah pokoknya. Ini puntung rokok pastinya dong. Iya, kita sok masukin ya. atuh. Iya. Siap atuh ya. Ini contoh ya seperti apa beach clean up, ternyata sampah-sampah yang plastik yang Betul. paling banyak dikumpulkan. Yang organik kayak kayu biarkan saja ya, nggak boleh diangkut gitu ya. Alami. Atau Alami. enggak Iya. dikumpulkan di satu titik aja, biasanya nanti ada kayak pengrajin kayu atau itu yang ngambil. Oh, Bisa oke. dimanfaatkan kembali ya. Keur suluh teh biasa. Keur suluh translate ada di bawah ini ya, suluh teh naon atuh. Oke Kang Rifki, kita muter-muter lagi. Bangga banget. Hatur nuhun Makasih ya. pisan Kang Rifki. Semoga hari ini pengumpulan sampah kita banyak. Amin, amin. Amin. Bangga, tipayun, Ya. tipayun. Ya, ternuhun. Translate-nya banyak ya. Iya gitu, kita senang banget sih kali ini kita bisa kolaborasi sama Pandawara karena mereka benar-benar tim berlima yang dari lama memang udah peduli sama isu sampah gitu. Harapannya sih ini bisa meningkatkan awareness lah ya terhadap campaign kita, bagaimana harus lebih menjaga pantai lah, kebersihan pantai ya. Setuju. Mbak Nats tadi dibilang bahwa rangkaian, kalau rangkaian nggak cuma satu, sama kayak Pandawara ya ada 5 gitu ya. Iya, tadi Rangkaian Samudra ada Green beach Movement clean ya. up Ya. gitu ya. Nah si Green Movement ini selain beach clean up apa lagi? Jadi kita ada beberapa kegiatan kalau di Samudra Green Movement. Kita ada penanaman koral, kita ada penanaman mangrove, terus kita juga punya waste management campaign juga di internal kantor kita. Gitu. Bentar, banyak ya. Banyak. Tadi ada beach clean up udah, Ya. lebih dari 3 kali gitu ya. Ya. Terus ada penanaman koral. Ya, Penanaman koral di mana aja Mbak Nats? jadi kita punya bukan milik kita, tapi kita menanamkan satu kafling koral lebih dari 3.000 fragmen koral yang udah kita tanam. Fragmen itu Di- koralnya kan ya, tanamannya ya. Kalau fragmen itu satu tanaman gitu ya, satu tanaman koral yang mau jadi kayak semacam bibit gitu yang kita taruh di bawah air. Nanti dia akan tumbuh jadi koral yang besar, terumbu karang yang besar. Nah, kita udah nanam lebih dari 3.000 itu di pulau air di Pulau Seribu ya? Pulau Seribu. Gitu. Ada berapa tadi Mbak Nats? Lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000. Kebayang lah, biar Iya. 3.000 ya. Lebih Terus dari habis 3.000. gitu dari pulau air, lalu lanjut 3.000 lagi. sebenarnya belum banyak, jadi kita Nah, berharap 3.000 belum banyak. kita berharap moga-moga kita bisa improve terus ya, bisa tambah banyak terus gitu dari tahun ke tahun. Efek positif terbesar kalau semakin banyak kita menanam koral atau menanam fragmen itu apa sih Mbak Nats untuk bumi? Kalau Untuk laut terutama ya? Kalau kita banyak ngobrol interaksi dengan para nelayan gitu ya, koral itu kan sebenarnya tempat ngumpulnya ikan, terus tempat pemijahan ikan itu bertelur di koral gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada terumbu karang, dalam lautnya botak, nelayan kita juga kesusahan untuk nyari ikan, yang tentu efeknya pasti kemana-mana juga kan untuk pasokan ikan dan sebagainya gitu, untuk masukan para nelayan juga. Itu satu. Yang kedua itu juga kemudian memperkaya biota lautnya juga kan kalau misalnya koralnya banyak. Rumahnya ikannya jadi banyak gitu ya. Ya, kita sendiri juga kan seneng ya kalau lihat di bawah laut yang warna-warni dan cantik daripada botak gitu. Oke. Iya kan? Tapi berarti inline ya, setelah pantainya dibersihkan, lalu dibuat fragmen sebanyak mungkin lewat koral, lalu ditanam mangrove gitu ya. Jadi bener-bener apa ya, satu ekosistem yang sehat banget nggak sih buat laut kita? Kalau Iya. mangrove ini kenapa Mbak Nats Kalau pertimbangannya? koral fungsinya buat di bawah permukaan air gitu ya, buat ikan-ikan, buat ekosistem laut. Nah kalau mangrove buat di atas permukaan air. Jadi fungsinya pohon mangrove itu, kita kan selama ini udah nanam mangrove selama 3 tahun terakhir, udah lebih dari 35.000 pohon mangrove gitu.
hopefully kita bisa tambah terus-menerus ya dari tahun ke tahun. Itu udah di Semarang, di Bekasi, di Surabaya gitu. Nah ini biasanya di pesisir pantai yang mengalami abrasi titik-titiknya. Mangrove itu tujuannya, benefitnya tuh ada beberapa. Yang pertama kita membantu, dia akan membantu menahan ombak. Jadi ombak tidak mengikis garis pantai gitu. Nah itu juga kemudian yang paling utama juga mangrove itu menyaring karbon dioksida. Sebagai bayangan aja ya Mbak Widya, 35.000 mangrove yang kita tanam itu lebih dari 100 ton setara karbon dioksida. Gitu. Jadi mereduksi itu semua gitu ya? Iya, jadi itu bayangannya kayak gini, kalau misalnya ditangkap dalam gas LPG, tangki gas LPG gitu ya. Yang buat masak di rumah? Yang warna biru, ya itu bisa 4.500 lebih tangki. Gitu ya. Itu saringan karbon dioksida yang bisa disaring oleh pohon mangrove yang udah berhasil kita tanam. Gitu. Ternyata sustainable Keren itu banget. benar-benar bukan dilakukan hanya satu hari saja. Memaknai hari bumi sudah gitu ya. Memaknai hari lingkungan enggak, tapi ini sustain. Ada satu lagi yakni waste management. Tapi ngomong soal waste, ini karena udah mulai bersih di sini, kita pindah ke sana gimana Mbak Nat? Yuk, mari. Kita cari yuk. Ya Mbak Wit, tadi kan Mbak Wit nanya mention soal waste management. Ya. Jadi selama beberapa waktu terakhir kita tim Samudra Peduli sedang belajar dan mengimplementasikan program waste management yang kita mau implementasikan, sedang implementasikan di kantor-kantornya Samudra. Nah kan kalau sama-sama Mbak Widya tahu, kantor Samudra Indonesia itu di seluruh Indonesia kan ada banyak banget ya. Betul. Gitu. Ratusan nggak sih? Lebih dari 100. Ya kan? Nah itu kita udah punya tong sampah. Programnya adalah tong sampah di mana karyawan bisa mulai membuang dan memilah sampah plastik, ditaruh di tong sampah tersebut. Gitu. Jadi ya pernah ada yang kena denda penalti yakni saya. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang bandel itu benar-benar ada yang saling ngingetin, karena sebetulnya sudah menjadi tujuan dari Samudra Peduli ternyata bukan hanya untuk eksternal saja, internalnya juga jadi habit gitu. Jadi botol plastik, kemasan plastik, kertas, kayak bahan-bahan kantor yang bisa didaur ulang, yang bukan organik, kita buangnya di tong tersebut. Kita udah sediakan di area-area kantor, itu udah 30 titik nih di Pulau Jawa. Gitu. Nah selama ini sih kita bersyukur masih sedikit dan target kita masih banyak. Kita udah berhasil ngumpulin so far lebih dari 5 ton. Sebentar, lumayan ya. Lebih dari 5 ton sampah? Lebih dari 5 ton sampah. Nah, ya kita berandai-andai dulu itu kalau di kontainer. Itu setahun terakhir. Feet, what? Terus diapain Mbak Nats kalau udah terkumpul ton-tonan Jadi, gitu? nah ini yang seru nih. Jadi sampah plastik atau sampah daur ulang yang berhasil kita kumpulkan dari 30 titik di kantor Samudra, itu kita punya partner yang mendaur ulang kembali sampah plastik tersebut menjadi barang-barang yang lebih berguna dan bisa diberikan kembali ke masyarakat. Kita udah punya notebook daur ulang, kita punya yang paling banyak sih koenzim ya. Kita bisa. Apa tuh koenzim? Itu kayak semacam pupuk cair yang kita berpartner sama para petani di Indonesia. Kita bisa sumbangkan supaya mereka bisa menanam hasil tanamannya mereka, sayur dan sebagainya lebih bagus lagi pakai pupuk koenzim yang dibuat dari sampah. Jadi so far sih dari 5 ton sampah plastik yang berhasil kita kumpulkan, kita sudah berhasil mendaur ulang 96%-nya. Jadi yang beneran jadi sampah residu tinggal 4% aja. Ya benar-benar ya, buanglah sampah pada tempatnya itu ternyata bukan lumayan sih menurut aku. Itu sesuatu yang masif karena jujur memang seperti itu tuh harus dibiasakan, akhirnya kan terpaksa bisa biasa gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah kalau kita lihat sekitar yang ada di pantai Tanjung Kait ini betul-betul berbagai macam usia. Yang lucu juga ada anak-anak. Anak-anak yang pada pakai seragam sekolah. Benar. Lucu banget, mereka kayak mewakilkan sekolahnya untuk sama-sama berkontribusi mengambil sampah di Tanjung Kait. Dan juga ada pengumpulan sampah di sebelah sana tuh. Nanti dihitung, setelah dihitung diapain nih Mbak Nat? Jadi ini kan tadi aku udah bilang kita target hari ini bisa kekumpul 2 ton nih. Moga-moga kita bisa kekumpul 2 ton ditimbang. Nanti semuanya ini kita akan seperti cerita aku tadi, kita akan daur ulang, lalu kita sumbangkan kepada petani dan sebagainya gitu. Jadi pupuk, jadi bahan penggarang yang lebih berguna. Mbak Widya, ngomong-ngomong tadi Mbak Widya bilang lihat banyak anak-anak sekolah gitu ya.
itu juga banyak benefit untuk anak-anak kita gitu, Indonesia gitu, dimana di hari ini kebetulan mereka jadi belajar untuk punya kesadaran untuk mengut sampah, membuang sampah di tempatnya, dan memilah sampahnya gitu. Jadi hopefully ini bisa menjadi edukasi yang menjalar ya, edukasi baik yang bisa menjalar dari mereka, bisa di-sharing ke teman-temannya dan sebagainya gitu, supaya generasi kita yang lebih muda lagi, generasi pengganti kita itu bisa lebih baik dan bisa lebih sayang sama pantai dan laut gitu. Generasi edisi revisi, jadi lebih cinta dengan lingkungan ya. Iya, nah ngomong-ngomong soal anak sekolah nih gitu, kita juga sebenarnya banyak banget program-program edukasi. Ada beberapa program yang aku pengen banget gitu ajak Mbak Widya. Kita punya program perahu sekolah. Kemana? Perahu sekolah? Perahu tapi buat nganter anak sekolah dan guru-guru. Di mana Mbak Nanti? Kita ada banyak, Mbak Widya nanti tinggal pilih aja mau datang kemana. Kita jalan-jalan dikit. Yang paling banyak anak-anaknya dan yang paling seru di mana Mbak Nanti? Nanti ke Lombok ya? Di Lombok ya? Di Lombok sekarang ya? aja deh udah gaskan. Ayo, aku ajak ya. Bener ya? Sana ya kita. Perahu sekolah ya? Oke, Ya. ayo kita ke perahu sekolah. Nah Mbak Widya, akhirnya sampai juga aku berhasil ngajak Mbak Widya. Kita ada di Lombok, tepatnya di Lombok Barat. Di Lombok Barat ya. Sulap dari tadi di Tanjung Kai, Tangerang, Beach Clean Up, tiba-tiba sekarang ada di, aduh cantik banget ya, coba lihat dulu Citizen. Keren banget ya. Keren banget. Di sini tuh ada apa sih sebetulnya Mbak Nadia? Teleportasi kita, udah nyampe di sini. Gitu ya. Iya. Ada apa sebetulnya Mbak Nadia? Jadi aku mau ngajak Mbak Widya, di belakang kita itu nanti kita ke lokasi, kita lihat perahu sekolah. Jadi samudra seperti yang aku bilang sebelumnya, waktu kita masih di Tanjung Kait, kita punya program CSR. Sebenarnya itu pertama yang benar-benar kita gagaskan, program perahu sekolah. Nah, kita punya armada perahu sekolah yang dibikin sama Samudra Indonesia, terus kita kirim ke area-area terpencil, kepulauan, sungai, di mana ada kebutuhan transportasi untuk anak-anak sekolah, Bapak Ibu guru, kalau mau pergi dan pulang dari sekolah itu harus naik perahu, nggak ada jalan darat. Karena tidak ada jalan lain. Nggak ada. Akhirnya teman-teman di Samudra Peduli menggagas lah ini Bu, yang ada lagunya bukan sih yang Ku Pergi Sekolah, itu bukan sih? Benar, tahu aja. Udah hafal belum lagunya? Udah hatam. Oh, nanti bisa lihat lagi ya di, Mau dong. Instagramnya Samudra Peduli. Oke. Nah, sebenarnya program ini berawal dari ya Samudra Indonesia kan kita udah lama ya, kita perusahaan perkapalan. Ya. Pengalaman kita udah 75 tahun. Wow. Kita punya galangan, jadi kita bisa bikin kapal. Ya. Kita punya ship management, jadi maintenance, manajemen hari-hari bisa kita kerjain. Kita punya crewing, kita bisa sediain dan training kru. Seluruh aspek dari sisi perkapalan kita udah punya ilmunya lah dan pengalamannya selama 75 tahun. Jadi berangkat dari apa yang kita lakukan di lini bisnis shipping, kita pengen bikin program sosial yang sesuai dengan lini kita, sesuai dengan keahlian kita. Maka lahirlah program perahu sekolah. Nah, aku mau ngajak nih Mbak Widya, kita jalan, Ayo. kita lihat ke lokasi perahu ya. Boleh kita berenang atau jalan? Jalan atau aja jalan dulu. aja ya. Nanti Oke. kita berenang ya. Oke, kalau gitu. Sekarang kita posisinya ada di dermaga Pulau Gede. Kalau bahasa masyarakat setempat disebutnya Gili Gede. Gili Gede. Bahasa Lombok. Sesaat lagi kita mau sampai di perahu kita Sinar Waicicu, ada di sebelah sana. Oh iya tuh udah Iya. kelihatan. Mau ya. lihat Mbak? Kita Ayo, kesana? yuk. Yuk, Yes. oke, silakan. Hati-hati ya Mbak Wid. Oke, terima kasih. Nah, Mbak Wid, inilah perahu kita Sinar Waicicu. Sinar Waicicu. Iya. Kenapa namanya Waicicu, Mbak Nan? Jadi Waicicu itu adalah nama sebuah pantai di Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo. Ya, ya. Nah, sama seperti seri Sinar kapal-kapal samudra yang besar-besar, kita di perahu sekolah kita pakai nama Sinar Waicicu, dan kemudian kita ada 6 kapal sebelumnya. Ini kapal yang ke-7. Jadi ini kapal ke-7, Lucky Number 7 Sinar Waicicu. Sebelumnya ada apa aja nih, Mbak Nan? Kita punya 6 armada sebelum Sinar Waicicu itu tersebar di macam-macam daerah di Indonesia. Yang pertama itu kita ada Sinar Waisai Sinar Waisai. di Muara Gembong, Bekasi, sama nganter anak sekolah dan Bapak Ibu guru. Terus yang kedua kita area Indonesia yang bagian kita barat dulu ke timur ya.
Kemudian kita ke Batam. Di Batam itu ada Sinar Waingapu. Nah, kalau yang di Batam itu posisinya dia sea operation. Jadi 3 pulau gitu rutenya. Mengantar anak sekolah dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, kemudian kita ada yang di Cilacap. Nah, yang di Cilacap kita ada 2 armada, Sinar Watampone dan Sinar Wonosobo. Watampone dan Wonosobo. Nah, yang di Cilacap ini menarik. Area operasionalnya itu adalah menyusuri, memang di pulau-pulau gitu ya, dia di dekat Nusa Kambangan. Areanya tuh benar-benar kayak channel mangrove gitu. Keren banget deh, nanti kapan-kapan kita main ya. Nah, selanjutnya ada armada kita yang di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, di area Samarinda, itu di Sungai Mahakam. Itu Sinar Waikambas. Dan kemudian di Lombok Timur ada Sinar Wakatobi, itu armada kita yang paling lama, itu kita sudah mulai beroperasional dari tahun 2017, sudah lama ya. Dan kemudian yang terakhir yang terbaru ini Sinar Waicicu, ada di Lombok Barat, di Gili Gede. 2017 sampai 2025 tercatat sudah ada 7 perahu sekolah, dan ini yang terbaru Sinar Waicicu, boleh kita ngintip-ngintip? Nanti doain ya Mbak Wit, kita bisa tambah terus armada ya. Amin. Gitu, di seluruh Indonesia. Pelosok Nusantara ya. Untuk anak sekolah. Nah, Mbak Wit kita naik ya. Boleh. Pak Kru yang baik hati. Halo Pak. Naik ya. Ikut naik ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mbak Widya, welcome aboard Sinar Waicicu. Terima kasih Mbak Ana, senang banget. Sebelum semuanya kita jalankan prosedur keselamatan dulu. Prosedur Kita keselamatan. pakai safety vest ya. Oh iya. Ah, ini sudah diantarkan oleh Bapak. Terima kasih Bapak Kru baik hati. Terima kasih Pak. Iya, Siap. terima kasih Pak. Pasti Pak. Kita siap berangkat ya Pak? Siap. Yuk mari. Oke Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Widya, Sinar Waicicu ini melayani murid-murid plus Bapak Ibu guru yang mau berangkat pergi sekolah dan pulang dari sekolah. Itu dari Pulau Gili Gede, itu mereka bersekolah di Pulau Besar Lomboknya. Jadi setiap hari kita beroperasional, mengantarkan pagi hari dan kemudian mengantarkan pulang dari sekolah juga siang hari. Pagi-pagi bisa 2 kali, 3 kali, siang hari juga bisa 2 kali, 3 kali karena penumpangnya banyak. Durasinya berapa lama Mbak Nats dari pelabuhan ke Kebetulan yang ini rutenya nggak terlalu jauh, 1 kali jalan itu sekitar 15 menit aja. 15 gitu. menit. Jadi memang enak sih buat anak-anak sekolah sama Bapak Ibu guru, perjalanannya jadi nggak terlalu jauh ya. Ini kapasitas berapa Mbak Nats? Kapasitasnya ada 52 bersama dengan kru, jadi bisa isi penumpang 50. 52 bersama kru. Nah tapi yang menjadi pertanyaan adalah gini, gimana caranya Mbak Nadia bersama tim itu survei terkait lokasi-lokasi mana sih yang sebetulnya sangat urgent butuh bantuan dan akhirnya ditaruh di perahu sekolah. Berarti keliling-keliling Indonesia terus dong? Betul, jadi kita desk research, kita baca-baca berita, kita lihat-lihat sosial media. Laporan dari citizen mungkin ya kan? Betul. Banyak sekali, nggak disangka-sangka. Banyak banget di seluruh Indonesia kita lihat konten-konten orang, anak sekolah pergi ke sekolah harus naik sampan yang nggak nggak aman gitu ya? Nggak aman, nggak layak. Terus kemudian ada bahkan di Indonesia Timur yang bapak gurunya harus berenang untuk pergi ke sekolah gitu karena itu pulau ke pulau kayak gitu. Nah, kita dapat dari berita dan kemudian tim Samudra Peduli biasanya kemudian survei ke lokasi. Jadi memang betul, jadinya kita keliling-keliling Indonesia, masuk ke area-area terpencil gitu ya, melihat kebutuhan-kebutuhan. Banyak sekali di seluruh Indonesia anak-anak sekolah yang harus bersekolah dengan cara harus naik perahu. Gitu. Nah, disitulah kita berusaha masuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di listing gitu ya, begitu di listing dapat berita, lalu dikurasi, akhirnya teman-teman tim dari Samudra Peduli lihat langsung gitu. ya. Terus kemudian begitu sampai di sana kita lihat benar ada kebutuhannya, terus kita tentukan rutenya, anak-anaknya dijemput dari mana, diantarnya kemana, kita kemudian rekrut krunya, kita buat perahu-perahunya, armada-armada kita sebagian besar sudah dibuat sendiri oleh Samudra Indonesia gitu. Kita armada kita kebetulan yang Sinar Waicicu ini sudah dibuat di galangan samudra di Wahana Jaya Samudra. Gitu. Nah, tapi tadi krunya juga kan berarti kru lokal dong, Mbak Nats, melibatkan masyarakat lokal. Semua armada perahu sekolah
kita mengambil kru, skipper dan ABK dan koordinatornya itu memang dari penduduk setempat. Bentar, sebutannya skipper ya? Skipper, kapten. Kapten. Ya. Hai skipper gitu ya. Skippernya. Oke. Iya. Jadi pemilihan skipper, pemilihan kru kapal melibatkan warga lokal. Berarti ada pelatihan dulu, training dan lain sebagainya. Jadi memang karena lokasi-lokasi kita memang lokasi perairan, entah di sungai atau di pulau, rata-rata memang penduduk lokalnya sudah bermata pencaharian either nelayan yang memang sudah sehari-hari di laut atau memang sudah biasa bawa boat gitu kan. Jadi kita memang tinggal tambahkan training-training yang sesuai dengan standar operasional Samudra Indonesia, sesuai dengan standar keamanan. QHSE kayak tadi. Betul, gitu. Kita pakai SOLAS, kita pakai ada macam-macam lah Mbak standar keamanan untuk perkapalan. Nah, kru kita trainingin untuk basic safety training, mereka bisa mengerti tentang aspek-aspek dasar safety di atas perahu, terus kemudian mereka bisa penyelamatan. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh ke air, prosedur penyelamatannya seperti apa, terus training sea survival, mengantisipasi kita amit-amit terjadi apa-apa gitu ya. Terus kemudian firefighting jika terjadi ada kebakaran atau api dan sebagainya. Jadi seluruh kru-kru perahu sekolah kita sudah dilengkapi dengan seluruh sertifikasi yang memang diperlukan untuk supaya bisa menjalankan operasional perahu dengan seselamat mungkin. Oke, sesuai dengan pedoman keselamatan tadi ya. Betul. Nah, terus Mbak Nats, operasional tiap hari tadi juga sudah dikasih tahu ya bahwa satu hari bisa 2 kali, 3 kali untuk kepergian, pulangnya juga. Operasionalnya sendiri seperti apa? Pembiayaan, bahan bakar, maintenance, pengawasan ini masih layak pakai dan lain sebagainya. Jadi memang tim Samudra Peduli kita sudah punya technical superintendent yang memang berkoordinasi setiap bulannya secara rutin dengan kru yang ada di lokasi. Itu selalu diadakan monitoring, selalu diadakan manajemen visit, kita selalu periksa ketepatan operasional di lapangan, terus kemudian kalau dari sisi biaya, kita sudah memperhitungkan seluruh biaya setiap tahunnya. Memang sudah kita siapkan biaya kru, biaya bunker, biaya operasional, spare part dan sebagainya sudah diantisipasi karena memang kita sangat menginginkan supaya anak-anak sekolah dan Bapak Ibu guru penumpang perahu sekolah itu bisa naik perahu kita gratis gitu. Tanpa biaya sepeser pun gitu ya. Iya. Tapi berarti sebetulnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh Samudra Peduli ada banyak ya. Kalau kita kemarin lihat lagi di beach clean up, lalu ada penanaman mangrove, Betul. gitu ya. Sekarang ada perahu sekolah. Betul. What's next, Mbak Nats? Kita sebenarnya mungkin bukan next Mbak Wit, tapi sambil jalan kita pun sama ya. Kalau misalnya perahu sekolah, kita konsepnya ingin mendukung pendidikan anak-anak yang masih di usia sekolah supaya mereka bisa lebih lancar mencapai cita-citanya. Nah, kemudian ngomong-ngomong cita-cita, kita juga ingin mendukung cita-cita anak-anak sekolah pelayaran yang sekarang lagi sekolah di sekolah-sekolah pelayaran nasional di seluruh Indonesia. Jadi kita ada program beasiswa Taruna, beasiswa pelaut gitu ya. Sampai saat ini kita sudah mulai dari tahun 2018, setiap tahunnya kita keliling Indonesia. Lagi? Keliling Indonesia, kita pergi ke sekolah-sekolah pelayaran gitu, kemudian kita scouting, kita cari, kita seleksi murid-murid taruna-taruni yang kemudian mereka berprestasi tapi kemudian mungkin dari latar belakang keluarganya atau latar belakang ekonominya kurang mampu dan kesulitan untuk biaya sekolah, padahal mereka pintar gitu kan. Nah, ini kita berikan beasiswa dan kemudian mereka bisa sekolah sampai lulus, kemudian bisa jadi calon pelautnya Samudra Indonesia. Nah, itulah tadi ya. Gitu. Jadi murid-muridnya pada pintar-pintar, pada berbakat. Iya. Mungkin juga sebetulnya salah satunya adalah keinginan mereka untuk membaca, berkaitan sama taman bacaan juga yang Betul. katanya digagas juga ya sama teman-teman Samudra Benar Peduli. banget. Nah, itu sambung menyambung sih program kita. Udah kayak kepulauan Indonesia ya? Sambung menyambung semuanya, pendidikan, semuanya hubungannya dengan kelautan gitu ya. Kebetulan kita salah satu lini bisnis kita juga kan di logistik. Nah, Samudra juga banyak membuat, fabrikasi, terus kemudian di atas kapal kita punya kontainer-kontainer. Terus kontainer juga bisa difabrikasi menjadi portakem. Nah,
kontainer Portakem ini kita pergunakan untuk membuat ruang baca ramah anak, taman baca. Jadi kontainer-kontainer yang sudah pernah ada atau tidak digunakan begitu, akhirnya diubah, disulap menjadi taman bacaan. Kita desain yang cantik, yang menarik supaya anak-anak lebih semangat untuk pergi belajar dan membaca gitu ya buku. Kan kalau anak-anak semakin menarik bentuknya, mereka semakin semangat juga untuk bisa mau baca buku gitu. Nah, kemudian kita sudah punya 2 taman baca sekarang gitu, satunya di Bekasi di Muara Gembong. Kemudian yang kedua di Lombok sini juga gitu. Nah, kita tanpa kita sangka-sangka ya sebenarnya berangkat dari survei di UNESCO yang bilang kita negara peringkat 10 terbawah yang punya minat baca gitu anak-anak sekolah. Kita bikinlah itu bagaimana kita bisa mendukung peningkatan minat baca untuk di anak-anak usia dini, terutama untuk anak-anak di area masyarakat maritim. Jadi memang lokasi taman baca kita dekat kampung nelayan kayak gitu, di area pesisir gitu. Nah, mungkin Citizen mau ada yang nyumbang buku gitu, bisa nggak sih? Bisa dong, bisa. Jenis bukunya apa aja? Jenis bukunya untuk bacaan anak usia sekolah. Anak usia sekolah. Jadi dari SD sampai SMA, mau buku kuliah juga kita tetap terima aja. Gitu. Jadi siapa tahu kan yang lagi menyaksikan, oh ada buku nih di rumah, siapa tahu mau didonasikan kita ke teman-teman peduli. Sangka-sangka loh, ternyata temuan kita di lapangan, kalau ada taman bacanya, kalau ada bukunya, dan kalau ada kakak-kakak yang setiap hari jaga di situ, kemudian memfasilitasi untuk adik-adik bisa baca buku dan belajar dan bermain dengan sukaria, ternyata sebenarnya anak-anak Indonesia minat bacanya tinggi. Taman baca kita rame, Mbak Widya. Jadi stimulusnya sebetulnya ya Mbak Naz ya, dan kemasannya tadi. Setiap sebulan 2 bulan kita catatkan pengunjung taman baca bisa ratusan gitu. Banyak, dan kadang-kadang kapasitas kontainer kita udah bikin yang cantik sampai ke penuh-penuh gitu. Nggak muat gitu, anak-anak bener-bener animonya luar biasa. Jadi sebenarnya bukan minat baca, tapi karena kondisi geografis dan kemudian aksesibilitas terhadap buku bacaan yang rendah ya. Di Indonesia kan kita punya tantangan geografis yang cukup tinggi untuk bisa punya pemerataan pendidikan dan aksesibilitas buku bacaan dan sebagainya gitu. Nah, kalau ada sebenarnya fasilitasnya, minat baca anak-anak kita tinggi. Nah, buku-buku di taman baca kita 30%-nya itu memang sudah bertema kelautan dan maritim. Jadi anak-anak kita ingin meningkatkan minat anak-anak pesisir. Profesi kelautan tuh sebenarnya ada banyak loh. Bisa jadi pelaut, bisa jadi marine biology, bisa macem-macem gitu ya. Kita benar-benar membuka kasanah anak-anak Indonesia untuk profesi kelautan, masih nyambung sama Samudra Indonesia gitu. Dan seperti biasa, harapan dari Yayasan Samudra Peduli apa sih Mbak Nan? Jadi kalau Samudra Peduli harapannya, kalau aku bilang nggak muluk-muluk ya, kita sangat berharap supaya ya untuk program perahu armada kita tambah banyak, kita bisa mendukung sarana pendidikan. Terus untuk taman baca kita juga bisa buka di lebih banyak titik lagi. Terus beasiswa kita bisa bagi lebih banyak beasiswa lagi, dan semua program-program kita yang lingkungan dan sebagainya. Intinya kita pengen berkontribusi, Samudra Peduli pengen punya kontribusi terhadap pengembangan pendidikan, pengembangan lingkungan untuk negara Indonesia. Sama seperti visi dan misi Samudra Indonesia ya. Connecting Indonesia and Beyond. Moga-moga dengan program-program sosial yang berkelanjutan yang sudah kita jalankan, kita juga semakin membantu konektivitas anak-anak siapapun itu penerima manfaat, supaya bisa merasakan kebermanfaatan dari semua program-program kita. Itu. Ya, terima kasih loh Mbak Nadia, sudah diajak jalan-jalan, melihat Sinar Wajicu, sudah diajak beach clean up kemarin bersama Pandawara, dan juga terima kasih atas informasinya. Ini sebetulnya menambah saldo amal loh para citizens yang juga ingin membantu program-program dari Yayasan Samudra Peduli. Dan tidak bosan-bosan ya, saya ingatkan untuk ayo subscribe YouTube Samudra Indonesia dan juga follow Instagram dan TikTok @samudra.id. Jangan lupa juga ada live @samudra di Instagram, dan Instagramnya Peduli apa nih Mbak Nadia? @samudra peduli. @samudra peduli. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan Samudra Talk edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.